Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kalian telah ditugaskan oleh Pak Rifat untuk mempelajari buku tema 2 subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Nah hari ini kita akan masuk pada subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat memahami organ pernapasan dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, itulah tujuan kita mempelajari materi hari ini. Anak-anak, bukalah buku tema kalian halaman 28, ayo belajar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas merupakan proses pemasukan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru melalui hidung. Pada gambar berikut, O2 menyatakan oksigen dan CO2 menyatakan karbon dioksida. Anak-anak, sekarang simaklah gambar dan video penjelasan berikut ini. Ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernapasan pada manusia sangatlah penting, sehingga kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Jika kita rajin menjaga sistem pernapasan, maka kita akan terhindar dari gangguan pernapasan. Karena gangguan pernapasan dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Salah satu penyebab gangguan pernapasan adalah pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya.
Jenis pencemaran udara seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap sisa pembakaran lainnya yang menjadi sumber utama pencemaran udara. Asap tersebut mengandung karbon dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah pencemaran udara yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia? Nah, cara mencegahnya adalah dengan menghindari asap, tidak membakar sampah, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya anak-anak, bukalah buku kalian halaman 29, ayo membaca. Di situ terdapat sebuah teks dengan judul Kebakaran Hutan Lahan di Aceh. Bacalah di rumah dengan memahaminya. Kebakaran hutan merupakan suatu tindakan pencemaran udara yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Seperti yang sudah kita tahu tadi bahwa asap dari kebakaran pohon-pohon di hutan itu yang akan mengakibatkan atau yang akan mengganggu sistem pernapasan manusia. Nah, bacalah teks tersebut dengan memahaminya karena ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan manusia. Semoga apa yang ibu ajarkan dapat kalian pahami. Jangan lupa kalian juga mengerjakan tugas yang akan ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.